Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa banna rasurahu wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramun yang sama-sama kita hormati, pengurus DKM Masjid Miftahul Jannah, guru kita Ustadz Haji Hidayat beserta segenap pengurus, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan insya Allah semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa kita sanjungkan kepada kecintaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya saya bicara di tempat ini dalam perspektif ilmu fikih. Saya ngutip ahli fikih, fuqaha namanya, dari kitab yang bernama Kifayatul Akhyar mengenai syarat wajib berpuasa. Nah, kali ini saya ngutip dari salah satu kitab orang Indonesia, tapi kualitas ilmunya luar negeri gitu ya. Diakui bahkan ngajarnya di Masjidil Haram. Beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi. Nah, beliau ada kitabnya, salah satunya namanya Nasoihul Ibad. Tuh. Nasihat buat para hamba-hamba. Tuh. Nah, kita kan semuanya hamba-hamba nih gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan kita disebut oleh Allah sebagai hambanya Allah. Karena untuk ketingkatan hamba itu enggak sembarangan orang. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau Isra Mi'raj, beliau dikategorikan hamba. Karena memang derajat hamba itu luar biasa gitu ya. Jangan kita ngaku-ngaku nih hamba Allah, nih hamba Allah, jangan dulu gitu ya. Kualitas kita belum mungkin belum sampai gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab tersebut pengarang kitab mengutip daripada salah satu ulama sufi. Ulama sufi ini beliau dakwahnya, beliau aktivitasnya lebih banyak di Irak sana gitu ya. Nah, beliau hidupnya di tahun 800 Masehi. Kira-kira kalau 800 Masehi berapa Hijriah tuh, Pak? Sekitar berapa? 300-an dah ya, 300-an Hijriah. Nah, beliau bernama Imam Asyibli. Nah, Imam Asyibli ini, beliau ulama sufi mengatakan bahwa ibadah puasa ini ibadah yang di dalamnya ada melakukan konfigurasi hati. Melakukan pengaturan di dalam hati sehingga kecenderungan hati kita untuk senantiasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Asyibli yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, beliau menuliskan iza aratta in antasna'nisa, siapa orang yang menginginkan antasna'nisa, ketenangan billah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kita mau gak kira-kira hidup kita tenang, hidup kita tentram? Mau gak kira-kira? Mau. Siapa coba daripada gelisah air nggak turun-turun gitu ya. Mendingan kata Imam Asyibli, siapa orang iza arotta, siapa orang antas ta'nisa, pengen tentram, pengen tenang, billah diberikan oleh Allah, fastauhish min nafsik. Tuh katanya, maka kelola, maka hindari, jaga min nafsik, daripada diri kita. Tuh katanya, fastauhish, jaga nih, kelola nih hawa nafsu kita,
kecenderungan hati kita, sehingga apa yang ada di dalam hati kita semuanya cenderung ke arah kebaikan, cenderung ke arah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, emangnya hati kenapa? Emangnya perasaan kita gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syams. Nah, udah hafal dah orang sini saya yakin. Apa kata Allah? Apa yang Allah firmankan? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Tuh kata Allah, fa'alhamaha fujuraha, maka di dalam diri setiap orang, baik dia anak-anak, dia orang dewasa, dia kakek-kakek, dia laki-laki maupun dia perempuan, fa'alhamaha fujuraha. Nih, kecenderungan yang pertama adalah kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang jelek. Tuh. Wa taqwaha, dan kecenderungan yang kedua dia untuk senantiasa melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau yang mana nih kita kira-kira nih? Konfigurasinya hatinya ada tinggal di diri kita nih. Mau kita ke arah fujur, mau kita ke arah takwa. Kalau hati kita cenderungkan gitu ya, setiap ada kebaikan, ada ajakan qiyamul lail, kita datang qiyamul lail. Ada ajakan khatmil Quran, dibagiin satu-satu juz, kita datang. Ada ajakan kebaikan ini, ada ajakan kebaikan itu, kita datang. Kecenderungan hati kita diolah buat kebaikan, maka hati kita insya Allah terkriteria di ayat yang berikutnya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Tuh. Jadi kalau kita mau ngebersihin hati kita, kita mau ada kecenderungan buat hal-hal baik kita datengin, maka kita lagi berupaya tuh meraih keberuntungan di dalam diri kita. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori dirinya. Ada kebaikan, ntar aja dulu. Wah, ini lagi ngomongin orang, enak juga nih di pos ronda kita ngomongin orang. Nah, jangan gitu ya. Karena puasa ini substansinya adalah fastauhish, buat ngelola, buat menghindarkan dari apa-apa yang tidak baik, kita ubah semuanya menjadi baik. Mungkin mulut kita dikit-dikit kalau di luar Ramadan gitu ya, sebelumnya gitu, mungkin sebelumnya dikit-dikit enteng banget buat ngomongin orang, enteng banget buat ngejelekin orang, enteng banget buat nyinyir gitu ya. Tapi ketika masuk di Ramadan ini, kita ubah tuh konfigurasinya. Lidah yang tadinya digunakan buat nyinyir gitu ya, kita gunakan buat berzikir tuh. Jadi jangan dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit ngomongin ini dan lain sebagainya. Ada kebijakan dikit, ini salah dan lain sebagainya. Boleh ngekritik, tapi kritiknya yang membangun gitu. Nah, jadi di dalam diri kita ini sudah ada nih kecenderungannya, tinggal kita mau mempergunakannya ke arah yang mana. Apakah kita cenderung buat melakukan kebaikan atau kita cenderung buat ke arah kejelekan. Kira-kira percaya gak kalau Allah udah ngomong kayak gitu, Allah ngasih tanda kayak gitu, kira-kira kita percaya ya Bapak Ibu? Percaya gak? Percaya kita. Apa iya gitu ya? Misalkan nih, misalkan di sini siapa? Misalkan ada ketua RW, ada lurah, ibu-ibu misalkan, datang ke masjid sini, ngumumin gitu ya, ngumumin ke sini, ngasih tahu,
ibu-ibu, bapak-bapak, warga sekitar MBAU, warga sekitar Miftahul Jannah, sore ini kita akan ada bazar minyak goreng. Harganya di sini 10.000. Kira-kira kita kecenderungannya ngapain tuh? Datengin nggak? Serbu pasti kita datengin, sekalipun bener atau dapat enggaknya kita, yang penting kita ngapain? Ngelakuin aja dulu, dateng aja dulu. Nah begitupun ketika kita pengen berbuat baik karena Allah, ketika ada seruan Allah melalui ustadz, melalui kiai, melalui habaib, maka kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, sehingga kecenderungan yang ada di dalam diri kita senantiasa cenderung untuk ke arah kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memperoleh apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syibli tadi, yaitu antas ta'nisa, ketentraman, ketenangan di dalam diri kita. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, sehingga hari demi hari kita senantiasa isi di Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi. Nanti mungkin insya Allah di pertemuan kuliah Ahad subuh gitu ya, saya akan menyampaikan mengenai antisipasi kebangkrutan kualitas ibadah pasca Ramadan. Nah ini ada saya ambil dari kitab yang bernama Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Jadi jangan kita di Ramadan aja nih kita enjoy beribadah, tapi selepas Ramadan ternyata kita degradasi, turun terus gitu ya kualitas ibadah kita, bahkan kita malah menjauh jadinya, cuman musiman aja gitu ya. Jadi kita antisipasi, nanti insya Allah akan saya sampaikan di kuliah subuh Ahad nanti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan setiap ibadah kita diterima, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.